selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Keanehan semua yang terjadi bisa terendusi oleh Gila Tuak. Bukan lain murid dari musuh besarnya yang telah dia kalahkan. Siapakah musuh besarnya itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Suto tersentak ke depan. Mestinya jatuh tersungkur, namun ia begitu lincah hingga dapat berguling di tanah dan dalam waktu dekat sudah berhasil berdiri lagi dengan satu lentingan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Kedua kaki bocah itu menapak mantap bagaikan kedua kaki orang dewasa yang kekar. Kali ini Suto tertawa. Dan suara tawa yang mengekeh itu semakin membuat Gila Tuak serta Bidadari Jalang semakin yakin bahwa tawa itu adalah milik murid terkasih malaikat tanpa nyawa. Pandai juga kau memukulku tanpa harus melukai, Gila Tuak, katanya dengan suara besar sedikit serak. Jelas bukan suara Suto. Kalau kau memang masih menyimpan dendam padaku, hadapilah aku tanpa harus menggunakan raga bocah itu. Justru aku menggunakan raga bocah ini supaya aku terlindung dan aku bisa membuatmu hancur berkeping-keping. Bukankah kau hanya bisa mati di tangan bocah tanpa pusar? Sekarang saatnya aku membalas dendam atas kematian guruku. Bidadari Jalang yakin bahwa Cadaspati telah salah duga. Ia sangka Gila Tuak bisa mati di tangan bocah tanpa pusar, padahal sebelum ilmunya diturunkan pada bocah tanpa pusar, Gila Tuak sulit dibunuh oleh senjata apapun dan oleh pendekar manapun. Kesalahpahaman itulah yang membuat Cadaspati begitu semangatnya membalas dendam pada Gila Tuak menggunakan raga Suto. Tiba-tiba tangan Suto bergerak memutar-mutar keduanya. Wuk, wuk, wuk. Gerakannya acak-acakan. Tubuhnya berputar pula dengan putaran tak menentu arah. Ia seperti bocah kesurupan. Suara geram yang timbul dari mulutnya seperti suara seekor singa terjepit pohon. Pada waktu itu, Gila Tuak menggenggam erat ujung tongkatnya. Ujung tongkat bagian bawah menancap di tanah tepat di depannya. Kini, kedua tangan Gila Tuak berpegangan pada kepala tongkat yang merapat di ulu hati. Posisi tongkat itu sedikit miring ke depan. Kepala Gila Tuak agak tertunduk dan memejamkan mata. Hawa dingin mulai terasa meresap sampai ke tulang. Bidadari Jalang sadar bahwa hawa dingin yang hadir saat itu bukan hawa dingin dari laut, melainkan dari gerakan tangan Suto yang memancarkan tenaga dalam berhawa dingin. Maka, Bidadari Jalang pun segera memusatkan konsentrasinya dengan merapatkan tangan kanannya ke pertengahan dada dalam posisi telapak tangan terbuka dan jempolnya terlipat. Ia pun sedikit memejamkan matanya untuk mengeluarkan hawa panas dari setiap pori-pori tubuhnya. Angin berhembus kencang pada saat Suto berhenti bergerak gila itu. Kini kedua tangannya terangkat ke atas dengan telapak tangan tengadah. Kedua tangan bocah itu bergetar, mulutnya bagai meraungkan lolongan kecil. Semakin lama semakin hadir mencekam udara dingin itu. Angin kencang dan guntur menggelegar di angkasa
dengan sesekali kilatan cahaya petirnya menyambar-nyambar. Anehnya, rembulan tetap ada dan tetap menerangi bumi. Kilatan cahaya petir bagai berjalan mengelilingi bagian atas si gila tuak dan bidadari jalang. Sepertinya, kilatan cahaya petir itu ingin menyambar habis tubuh gila tuak. Namun ada sesuatu zat yang melindungi tubuh si tua bangka tersebut. Dan tiba-tiba, kedua tangan Suto turun dengan gemetar, serta pelan-pelan. Tangan itu merapat di depan ketiaknya. Lalu, sebelum tangan itu dihantarkan keduanya ke depan, terdengar seruan dari Suto. "Guntur, colok Susma!" Kedua telapak tangannya didorongkan ke depan, dan dari telapak tangan itu memancarlah ribuan, bahkan jutaan jarum bernyala membara. Jarum-jarum yang membara itu menggerombol dan meluncur ke arah dada gila tuak. Dengan cepat si gila tuak itu membuka telapak tangannya di depan dada. Dari telapak tangan gila tuak menyemburlah dua cahaya hijau muda yang memisahkan kedua arah. Kedua bias cahaya hijau itu membentur masing-masing gerombolan jarum-jarum membara. Boom! Akibatnya, jarum-jarum berwarna merah menyala itu bagai tertahan di udara, tak bisa menembus maju. Bahkan makin lama makin terdesak mundur. Bias cahaya hijau itu begitu kuat menekan gumpalan cahaya membara dari tangan Suto. Tubuh bocah itu tampak bergetar menahan kekuatannya maha dahsyat ingin kembali ke dirinya. Gila tua tetap tenang walaupun tubuhnya mulai berkeringat. Tangan kanannya yang memancarkan dua bias cahaya hijau itu gemetar dan matanya jadi merah. Bidadari jalang melihat hal itu dengan tegang. Sesekali ia memandang ke langit di mana petir-petir masih berusaha melesat ke arah gila tuak dan memantul balik dengan suaranya menggelegar. Ombak laut pun mulai mengamuk, bergulung-gulung di tengah samudra menuju ke tepian. Bidadari jalang menjadi cemas melihat jutaan jarum membara semakin dekat dengan telapak tangan Suto. Itu pertanda jarum-jarum membara kian terdesak. Jika sampai tenaga itu masuk kembali ke dalam telapak tangan Suto, pikir bidadari jalang, maka cahaya hijaunya gila tuak akan ikut masuk ke dalam telapak tangan bocah itu. Dan ini suatu tindakan yang berbahaya. Gila tuak melancarkan ilmu pecah raga yang tentunya akan membuat hancur tubuh Suto kalau tidak segera cepat-cepat ditarik kembali sinar itu. Gawat, aku harus segera bertindak untuk menyelamatkan raga Suto itu. Semakin tipis sisa cahaya merah membara dari telapak tangan bocah tanpa baju itu, semakin mengucur peluh yang keluar dari tubuh gila tuak. Maka segera bidadari jalang melenting ke atas dan bersalto beberapa kali melewati kepala gila tuak dan Suto. Wuk, 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 cerut. Bidadari jalang menapakkan kakinya di belakang Suto. Kemudian ia mengibaskan jubahnya ke depan dan terpancarlah kabut dari jubah itu berwarna putih keperakan. Sepertinya kabut mengandung bintik-bintik serpian mutiara yang jumlahnya berjuta-juta. Bintik-bintik mengkilat dan kabut itu segera membungkus tubuh Suto tepat pada sinar merah dari tangan Suto melesak ke dalam telapak tangan, dan sinar hijau dari gila tuak terdesak masuk dalam satu hentakan yang cukup kuat. Bukan tubuh Suto yang terpental ke belakang, melainkan tubuh bidadari jalang yang seolah-olah menjadi sasaran hentakan sinar hijaunya gila tuak. Tubuh perempuan itu berguling-guling, sesekali terpental terbang bagaikan kapas terhembus angin. Begitu jauh ia terpental hingga suara teriakannya menjadi kecil. Kabut putih berbintik-bintik berkelip itu masih menaungi bagian belakang Suto. Anak itu bagai terperangkap jala. Ia tak bisa bergerak ke sana sini. Ruang geraknya sempit sekali. Bahkan semakin lama kabut itu semakin mutlak membungkus tubuhnya hingga tubuh kecil itu seperti berada dalam tabung yang amat transparan. Jahanam, teriak bocah itu. Masih terdengar jelas kemarahan suaranya. Ia ingin menghantamkan kekuatannya kembali ke arah gila tuak. Namun sepertinya semua kekuatannya terendam oleh kabut aneh tersebut. Bidadari jalang, kau ikut campur dalam urusanku kan? Kuhancurkan juga tubuh jalangmu itu. Biar. Suto memaki-maki sendiri. Ia hanya bisa berbalik arah, namun tak mampu melangkah keluar dari gumpalan kabut transparan tersebut.
Kelip-kelip yang mirip serpihan mutiara itu membuat suasana di sekitar Suto menjadi terang. Suto kelabakan mencari jalan keluar. Kesempatan itu digunakan oleh Gila Tuak yang belum bisa bergerak pula dari tempatnya untuk bersemedi dalam keadaan berdiri. Tongkat dipegang di tangan kiri, sementara tangan kanannya merapat tegak di bagian dadanya. Makin lama, kaki Gila Tuak semakin jelas mengepulkan asap. Butiran pasir yang putih itu menjadi merah sedikit demi sedikit. Merah membara bak serpian logam panas. Kemudian si Gila Tuak berteriak keras dan panjang. Puar! Tubuh Gila Tuak berhasil jebol dari tanah. Melompat ke atas dengan ringannya, bersalto ke belakang 1 kali dan segera mendarat di tanah dengan tegak dan kokoh kembali. Napas Gila Tuak bernapas lega. Ia memandang bekas tempatnya berdiri masih tampak merah membara. Sebagian ada yang berpasir hangus. Asap masih mengepul di bekas tempatnya berdiri. Jangan bidadari Jalang, lepaskan aku dari penjaramu ini. Woi, bidadari Jalang, lepaskan kabut ini. Singkirkan atau ku hancurkan tubuhmu dari sini. Gila Tuak tersenyum tipis, memandang jauh ke sana di mana bidadari Jalang tampak kecil dan sedang berusaha untuk bangkit. Gila Tuak pun segera mendekati Suto yang bernasib sial, yaitu menjadi wakil kehadiran Cadaspati. Mata Suto memandang tajam pada Gila Tuak, mulutnya menggeram penuh nafsu untuk siapapun tak bisa lepas dari selubung kematian ini. Kata Gila Tuak, selubung kematian ini akan membuat tubuhmu menjadi kering dan mati tanpa tulang lagi. Ini jurus simpanan bidadari Jalang yang jarang-jarang digunakan kalau tidak dalam keadaan kepepet. Cadaspati tertawa terkekeh-kekeh menggunakan mulut Suto. Kalian tidak mungkin membiarkan raga bocah yang kupakai ini menjadi kering dan mati tanpa tulang. Cepat atau lambat, kalian pasti akan segera membebaskan aku. Peluh menetes dari kening kakek tua itu. Namun napasnya mulai reda. Ia tetap kelihatan tenang dan berkata, aku sudah terbebas dari jurus paku jagatmu tadi. Itu berarti kau tak punya kesempatan untuk mengendalikan raga bocah itu lebih lama. Aku akan menyimpan kekuatan inti nerakamu di dalam tongkatku dan akan kusatukan ke dalam hawa murni bocah tanpa pusar ini. Sehingga kekuatan ilmu itu akan menjadi miliknya. Cadaspati menggeram antara jengkel dan ketakutan. Matanya membelalak tajam ingin melancarkan pukulan dahsyatnya, namun tidak kuasa berbuat itu. Dari jauh, tampak bidadari Jalang berjalan dengan oleng seperti orang mabuk. Makin lama makin dekat, makin jelas ada darah sedikit meleleh di sudut bibirnya. Kalau saja bukan bidadari Jalang menahan pukulan sinar hijaunya Gila Tuak, sudah pasti tubuh orang tersebut akan hancur seketika. Ia juga mempunyai pukulan jenis pecah raga yang bernama lebur jiwa, namun sekarang tak bisa digunakan karena rongrongan racun birahi dalam tubuhnya itu. Bagaimana keadaanmu, Nawang? Kamu, ungkap Nawang Tresni dengan dongkol. Mengapa kau gunakan ilmu pecah raga? Apakah kau tidak menyadari bahwa ilmu itu bisa menghancur leburkan tubuh Suto? Aku sadar dan aku pun tahu bahwa kau tidak akan tinggal diam. Kau pasti tahu bahayanya ilmu itu. Namun kau mestinya juga tahu bahwa aku tak punya pilihan lain untuk menghadapi serangan berbahaya itu. Aku yakin kau akan segera bertindak menyelamatkan tubuh bocah itu. Benar-benar tua longsok kamu ini, omel bidadari Jalang. Kamu mancingku untuk menjadi umpan ya? Maafkan aku, lupakan soal itu. Sekarang, bukalah selubung kematianmu itu. Akan kucungkil ilmu inti neraka si murid malaikat tanpa sunat itu dari raga Suto. Aku sudah bebas bergerak. Yadap, geram Suto. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, Gila Tuak bisa menahan dan merebut jurus inti nerakanya Cadaspati. Apa gerangannya akan dilakukan Cadaspati selanjutnya? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.